Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dan sudah siap menerima pembelajaran video materi pada hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa selesai. Adalah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, persiapkan lebih dahulu buku-buku pembelajaran, buku tulis, alat tulis, dan buku-buku yang diperlukan, yaitu buku pegangan akidah akhlak dan juga buku LKS semester genap akidah akhlak. Mari kita buka bersama. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang materi agama, yaitu akidah akhlak. Temanya adalah keteladanan dan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mari kita buka bersama. Materi keteladanan Nabi Musa alaihi salam merupakan lanjutan dari materi yang kemarin sudah diterangkan oleh Ustazah sebelumnya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi atau kisah Nabi Musa alaihissalam. Keteladanan Nabi Musa yang bisa kita ambil adalah bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa berikut ini. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja, sehingga Nabi Syuaib menyukainya. Siapakah Nabi Syuaib? Nabi Syuaib merupakan mertua, ya, dari mertua itu adalah ayah dari istri Nabi Musa. Sehingga Nabi Syuaib yang juga merupakan seorang nabi menyukai Nabi Musa juga. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam menyadari dirinya kurang fasih berbicara, sehingga tanpa malu-malu meminta bantuan dari Nabi Harun untuk berdakwah. Jadi perlu diketahui bahwa anak-anak sekalian, Nabi Musa berdakwah, ya, menyiarkan agama Allah itu bersama dengan Nabi Harun ketika berdakwah. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun ini adalah bersama-sama menyiarkan agama Islam. Berikutnya, nomor 3, Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala cobaan, segala gangguan, segala halangan yang beliau alami ketika berdakwah, beliau serahkan sepenuhnya tawakal ala Allah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun akibat dari beliau berdakwah. Sehingga kekuatan semuanya Nabi Muhammad serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa yakin bahwa sekuat apapun kehebatan penduduk saat itu yang beliau syiar agama itu, beliau tidak yakin dengan kemampuan mereka. Beliau hanya yakin bahwa hanya Allah yang
lebih kuat sehingga bisa menandingi kekuasaan dari penduduk Mesir pada saat itu. Berikutnya, nomor 5, kesombongan, kejahatan, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada saat itu masih banyak penduduk Mesir, ya, terutama penduduk asli dari kota Mesir tersebut, yaitu Bani Israel yang menentang adanya dakwah atau syiar Nabi Musa alaihissalam, terutama Raja Fir'aun yang sangat kejam pada saat itu, yang menguasai penduduk Mekah di situ, ya, sehingga akhirnya Nabi Musa yakin bahwa kekuatan dan kesombongan dari Raja Fir'aun beserta penduduknya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa mengambil keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam bahwa dengan kita memiliki hati yang suka menolong, rendah hati, rajin bekerja, maka Allah tidak akan segan-segan membantu kita. Berikutnya, mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam yaitu membuat 12 mata air dengan memukulkan tongkatnya pada sebuah batu. Jadi pada saat itu karena hanya kekuatan Nabi Musa saja, maka beliau meminta pertolongan kepada Allah untuk memberikan kekuatan dengan memukulkan tongkatnya pada sebuah batu berubah atau bisa membuat 12 mata air. Sehingga pada saat itu air sangat sulit dicari di daerah Mesir karena pada musim kemarau, sehingga banyak daerah gurun pasir atau berpasir jarang atau sulit untuk mencari sumber mata air. Maka beliau mendapat tongkat yang bisa membuat 12 mata air dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, tongkatnya menjelma menjadi ular. Karena pada saat itu musuh-musuh yang tidak menyukai beliau, ya, terutama Raja Fir'aun, itu mendatangkan para tukang sihir, ya, yang bisa mengendalikan ular yang bisa menggigit beliau, sehingga beliau minta perlindungan kepada Allah agar tongkat yang beliau bawa bisa menandingi ular-ular yang musuh beliau hadapi. Jadi pada saat itu ular beliau bisa memakan tongkat yang beliau pegang, berubah menjadi ular, lalu ular tersebut bisa memakan ular-ular yang berasal dari tukang sihir yang memusuhi beliau. Berikutnya, C. Tangan Nabi Musa alaihissalam bisa menjadi putih bercahaya. Karena pada saat itu banyak penduduk Mesir atau penduduk setempat mengalami kesulitan untuk mencari tabib atau orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit, sehingga dengan tangan beliau bisa menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Kemudian yang D adalah bisa membelah Laut Merah. Dengan tongkat beliau bisa menyelamatkan penduduk kota Mesir yang bertakwa kepada beliau dan yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang lebih kuat, yang bisa memberikan kuasa, sehingga tongkat beliau bisa membelah Laut Merah yang menghadang beliau pada saat itu, karena beliau menghadapi lautan yang sangat luas, ya. Karena dengan adanya laut itu beliau tidak bisa lewat, maka Allah memberikan kekuatan pada tongkatnya sehingga tongkat tersebut bisa membelah Laut Merah. Berikutnya, tugas kalian pada hari ini adalah kerjakan latihan soal yang ada di halaman 40 di LKS Akidah Akhlak semester genap. Kalian tulis yang B, jawablah pertanyaan di bawah ini, ya, berbentuk portofolio atau tulisan atau berupa isian.
Kalian tulis dengan rapi, kemudian setelah dijawab, lalu kalian foto, kemudian kirimkan ke Ustadzah. Ya, Ustadzah baik 2A maupun 2B. Sekian anak-anak atas perhatian kalian. Ustadzah ucapkan jazakumullah khair atau terima kasih banyak. Dari awal sampai akhir video pembelajaran ini Ustadzah sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Dan tidak lupa Ustadzah tetap memberi semangat kepada kalian agar tugas-tugas yang sudah Ustadzah berikan segera dikumpulkan, ya, segera diserahkan kepada Ustadzah masing-masing sehingga nilai-nilai kalian tidak kosong pada daftar nilai yang Ustadzah pegang. Ya, anak-anak tetap semangat mengirimkan tugas, tetap semangat menjalani pembelajaran kita pada semester ini, sehingga nanti menjelang akhir semester atau penilaian akhir semester kalian dapat nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Tetap bersabar. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.